Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Betty Ayu Rizky. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang gelombang mekanik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasannya, yaitu tentang gelombang yang berdasarkan amplitudonya, yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang namanya gelombang berjalan, dan yang kedua adalah gelombang stasioner. Untuk yang pertama, langsung saja kita bahas tentang gelombang berjalan. Nah, pengertian dari gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki nilai amplitudo yang sama di setiap titik yang dilewati gelombang tersebut. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang besaran-besaran gelombang, di mana di dalamnya ada nilai amplitudo, ada nilai frekuensi, ada nilai periode, dan ada nilai panjang gelombang. Ditambah satu lagi ya, ada yang namanya cepat lambat gelombang. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk gelombang transversal ya, jadi untuk gelombang transversal itu cirinya adalah dia memiliki bukit dan lembah. Nah, yang seperti ini. Jadi lengkungan ke atas ini namanya adalah bukit, lengkungan ke bawah adalah lembah. Satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau jarak dari puncak ke puncak gelombang selanjutnya atau dari dasar ke dasar gelombang selanjutnya. Itu adalah satu lambda. Nah, kemudian besaran lainnya itu adalah amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah simpangan maksimal. Nah, jadi untuk yang simpangan pertama kali ke atas berarti di sini amplitudonya adalah positif. Sedangkan untuk yang bawah, puncaknya, puncak bawah, nah, jadi ini ya, puncak bawah berarti di sini adalah amplitudo yang berharga negatif. Nah, tadi kalau saya kasih keterangan, berarti ini adalah nilai 1 lambda atau panjang gelombang, lambdanya. Nah, sedangkan untuk frekuensi itu adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu. Nah, untuk mempelajari tentang gelombang berjalan, kita akan menuju ke persamaan umum simpangan dari gelombang berjalan tersebut ya. Berawal dari persamaan simpangan getaran, karena gelombang itu merupakan getaran yang merambat ya. Sebelumnya di materi di kelas sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang getaran. Nah, jadi kalau kita masih mengingat persamaan umum simpangannya, nah kalau sekarang adalah simpangan gelombang ya. Persamaan umum simpangan gelombang itu dinotasikan sebagai Y, di mana Y itu adalah A yang dikalikan sin omega T plus minus Kx. Nah, ini adalah persamaan dari simpangan gelombang. Kalau kita mengacu kepada gelombang transversal, di mana ciri dari gelombang transversal tadi ya, ada bukit dan ada lembah, dan selain itu gelombang transversal itu adalah gelombang yang antara arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Sehingga nanti untuk nilai amplitudo sebenarnya di sini ada harga plus minusnya. Artinya apa? Harga plus minus di sini menyatakan arah rambat dari gelombang tersebut. Maaf, arah getar ya. Arah getar dari gelombang tersebut. Ketika berharga positif, berarti arah getar pertama kalinya adalah ke atas. Jadi di sini ke atas.
Sedangkan yang berharga negatif, arah getar pertama kalinya adalah ke bawah. Nah, sedangkan untuk tanda plus minus yang berada di dalam kurung ini ya dek ya, jadi ini bukanlah punyanya K atau bukanlah punyanya omega ketika persamaannya dibalik Kx plus minus omega T. Tetapi plus minus di sini berdiri sendiri, yaitu untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan arah rambat gelombangnya. Jadi plus minus di sini adalah menandakan arah rambatnya. Ketika berharga positif, arah rambat pertama kali itu adalah ke kiri. Sedangkan kalau berharga negatif, maka arah rambat pertamanya adalah ke kanan. Nah, kalau misalkan saya mengacu ke gambar gelombang yang ada di atas di sini, ini kan arah getaran pertama kalinya ke atas, sehingga nilai amplitudenya adalah positif. Dan arah rambatnya ini adalah ke kanan atau ke sumbu X positif, sehingga nanti di sini harganya adalah negatif. Jadi, kalau saya tuliskan, maka persamaan simpangan gelombang tersebut adalah A sin omega T min Kx. Di mana Y itu adalah simpangan gelombangnya, kemudian A itu adalah amplitudo gelombang, yaitu nilai simpangan maksimal. Kemudian omega di sini adalah frekuensi sudutnya, ya. Nah, T di sini adalah waktu, K di sini adalah bilangan gelombang, dan X itu adalah jarak gelombangnya. Untuk nilai omega, dari sini kita bisa uraikan bahwa besarnya omega itu adalah sebesar 2pi yang dikalikan frekuensi atau 2pi yang dibagi dengan periode. Kalau misalkan frekuensi tidak diketahui, karena hubungan antara frekuensi dengan periode itu adalah berbanding terbalik. Kemudian untuk nilai bilangan gelombang K. K di sini nilainya adalah 2pi per lambda. Nah, jadi ini persamaannya ya. Persamaan untuk bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya. Lalu bagaimana kalau misalkan nilai frekuensi, periode, dan panjang gelombangnya belum diketahui? Nah, bisa kita cari dari bahasan sebelumnya bahwa frekuensi itu bisa kita cari dari fanta. Apa itu fanta? Nah, mengingatnya fanta saja. Jadi, fanta itu adalah N per T. Nah, dibacanya adalah fanta. N itu adalah jumlah gelombang, T itu adalah waktu. Jadi, F di sini adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu. Atau kalau periode, berarti periode bisa kita dapatkan dari titin. Nah, dari sini ya, T sama dengan T per N. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Sedangkan kalau untuk panjang gelombang itu adalah S per N. Jarak yang dibagi dengan jumlah gelombangnya. Nah, itu kalau misalkan nilai frekuensi, periode, atau panjang gelombang belum diketahui, dan untuk mencari nilai omega dan K bisa dicari dari sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ketika nilai simpangan Y di sini nilai omeganya saya ganti dengan 2pi per T kalikan T kecil min K-nya juga saya ganti dengan 2pi per lambda kalikan X. Bisa diuraikan seperti ini. Ada nilai yang sama yaitu 2pi-nya. Boleh kita keluarkan dalam kurung, berarti nilai Y di sini adalah A sin 2pi, ini T kecil dibagi T besar dikurangi X per lambda. Nah,
nilai yang ada di dalam kurung ini namanya adalah fase gelombang. Sehingga kita tuliskan fase gelombang berarti A sin 2 pi si. Nah, jadi ini namanya adalah fase gelombangnya. Ini adalah fase gelombang. Ada lagi, 2 pi si itu adalah nilai sudut gelombangnya. Jadi Y sama dengan A sin theta. Theta di sini adalah sudut gelombang. Sudut fase, Sudut fase gelombang. Bedanya apa? Biasanya kalau untuk fase gelombang itu tanpa satuan, sedangkan kalau untuk sudut fase gelombang satuannya masih dalam radian atau derajat. Ini adalah persamaan umum dari gelombang. Jadi kalau misalkan ingin diuraikan, berarti untuk nilai sudut fase gelombang adalah 2 pi si. Seperti itu ya. Jadi di sini saya tuliskan saja. Sudut fase gelombang berarti theta nilainya adalah 2 pi si. Nah, sedangkan kalau untuk fase gelombangnya itu si-nya saja, di mana nilainya bisa T per T besar atau X per lambda, atau bisa dua-duanya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah nilai kecepatan, sedangkan yang diketahui adalah persamaan umum gelombangnya. Nah, jadi nanti untuk nilai kecepatan gelombang, dari persamaan umum gelombang bisa kita cari langsung dari nilai koefisien di depan T yang dibagi dengan koefisien di depan X. Langsung saja dicari dari sini. Jadi kalau misalkan nilai lambda dan frekuensinya belum diketahui, boleh dari sini ya, karena yang diketahui misalkan adalah dari persamaan umum gelombangnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam persamaan simpangan di sini, koefisien T itu adalah nilai di depan T. Dilihat, nilai di depan T di sini selalu dengan omega, sedangkan koefisien X itu adalah nilai di depan X. Nah, di mana nilai di depan X di sini selalu K, sehingga nilai cepat rambat gelombang selain perbandingan dari koefisien T terhadap koefisien X, ini juga bisa bernilai omega per K. Nah, jadi ini ya bisa langsung dicari. Tidak usah mencari nilai lambda dan frekuensinya karena terlalu lama kalau misalkan yang diketahui adalah persamaan umum gelombang.